Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, bagaimana? Haruskah kita melakukan sendiri? Atau haruskah Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkan jiwa seni bela diri? Hui Hun melirik Lotian dan Masan, lalu menatap Chu Kuangseng dan berkata dengan senyum tipis. Mendengar ini, ekspresi Qiang Feng segera berubah. Dia menatap Hui Hun dengan ekspresi muram, lalu berteriak dengan marah. Tuan Pavilion Darah, apa maksudmu dengan ini? Jiwa seni bela diri ini adalah milik keluarga King yang saya. Mengapa harus menyerahkan padamu? Hui Hun tersenyum ringan, lalu berkata dengan santai. Apakah menurutmu kamu dapat menjaga jiwa seni bela diri ini dalam kondisimu saat ini? Kamu? Wajah Qiang Feng menjadi marah, dan dia berkata dengan tegas. Ini adalah wilayah keluarga King yang saya. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak terlalu jauh. Wilayah keluarga King yang? Hui Hun mengangkat sudut dengan najis. Dia menoleh untuk melihat ke arah King Lontian dan Mansan, lalu berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu, apakah kalian berdua akan menyerahkan jiwa seni bela diri hanya karena ini adalah wilayah keluarga King Yang? Hehehe, itu hanya lelucon. Walaupun anggota keluarga King Yang begitu banyak, tapi tidak memiliki kemampuan. Mansa menyilangkan tangannya dan menyeringai. Harta karun itu milik mereka yang mampu. Kilotian menjelentikan jarinya saat berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, Qian Feng hampir menjadi gila. Bajingan ini sebenarnya memanfaatkan situasi ini dan ingin merebut jiwa seni bela diri milik keluarga King yang mereka. Jangan lupa, kepala keluarga belum muncul, teriaknya tajam. Begitu kata-kata ini keluar, kekuatan tiba-tiba muncul di mata ketiga jiwa berdarah itu. Kepala keluarga Qiang yang jarang muncul memang sangat kejam. Apakah menurutmu kita bertiga akan takut jika kita bertiga bergabung? Apalagi hanya kepada kepala keluarga King Yang. Hui Hun dengan cepat menenangkan gejolak di hatinya. Mendengar ini, wajah Qian Feng menjadi pucat dan ekspresinya penuh amarah. Ini sangat memalukan. Chu Kuangseng yang diam-diam menonton tanpa berbicara, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia menatap ketiganya dan dua lainnya itu dengan dingin dan berkata dengan cacu, kalian sepertinya punya masalah dengan otakmu. Kepemilikan jiwa seni bela diri ini tidak diputuskan olehmu. Niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat orang merinding. Hei, bocah naif, apakah menurutmu hanya kamu yang bisa menjaga jiwa seni bela diri? Mansan menyeringai saat mencibir. Aku menasihatimu untuk menyerahkan jiwa seni bela diri dengan patuh. Mungkin kamu bisa menjaga peluangmu untuk bertahan hidup. Setelah mendengar ini, Chu Kuangseng mengangkat kelopak matanya, lalu berteriak dengan dingin. Apakah kamu layak berbicara ini kepadaku? Kamu mencari kematian. Mansa berteriak dengan marah lalu meninju. Angin kencang menyapu, langsung menekan udara hingga membentuk bom udara, lalu menghujani ke bawah. Wajah Chu Kuangseng terlihat tegas. Dia mengangkat telapak tangannya ke udara, dan semburan ungu kemasan yang mengepul menyapu langsung berubah menjadi lonceng ungu kemasan raksasa. Keduanya bertabrakan,
dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, memicu gelombang udara di langit. Tubuh Mansan bergetar, dan dia melangkah beberapa langkah di udara, sebelum dia menstabilkan tubuhnya kembali. Di sisi lain, punggung Cukuang Seng menghantam tahta dewa dan terpental ribuan kaki jauhnya. Agak mampu, tetapi terlalu maksa. Mansa menatap Cukuang Seng dengan mata yang tajam. Wajah Cukuang Seng menjadi muram. Dia menatap dua orang lainnya dengan mata dingin saat berteriak, "Jika kamu ingin mengambil jiwa seni bela diri ini dari tanganku, itu tergantung apakah kalian bertiga memiliki kemampuan." Saat suaranya terdengar, ekspresi orang-orang yang hadir seketika menjadi kaget. Banyak orang yang memandang Cukuang Seng dalam keheningan. Ekspresi mereka penuh rasa tidak percaya. Mendengar arti perkataan anak ini, dia sebenarnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melindungi jiwa seni bela diri di depan tiga praktisi kuat. Ini terlalu sombong. Wei Hun juga tersegun sejenak, lalu kemudian menunjukkan ekspresi sarkastik di wajahnya. "Kamu benar-benar orang yang bodoh. Apakah menurutmu kami sampah seperti Qiang Feng, dan kamu akan mengalahkan kami?" Mendengar ini, wajah Qiang Feng tiba-tiba mengejang. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi suram. Tapi betapapun marahnya dia saat ini, dia harus menanggungnya. Karena dalam kondisinya saat ini, jika Wei Hun menyerang dia dengan mudah membunuhnya. Hehehe, benar-benar gila. Tapi jika kamu tidak memiliki kekuatan yang sebanding, kamu hanya akan mati lebih cepat. Mansa menyeringai dengan lengkungan kejam di wajahnya. Cukuang Seng tampak percaya diri terhadap ejekan orang-orang ini. Dia menampar sandaran tangan tahta dan telapak tangannya, dan semburan ungu keemasan menyapu dan meraung di sekelilingnya. Saat berikutnya, tangannya tiba-tiba membentuk segel, menggambar bayangan di udara. 7 segel yang menyegel langit. Teriakannya yang dalam terdengar di langit, dan semburan yang mengepul meledak, dan sebuah gulungan besar perlahan terbuka di dalamnya. Dalam sekejap, aura menakutkan menyelimuti dunia seperti badai, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Segel, Cukuang Seng mengulurkan telapak tangannya dan menunjuk ke arah pegunungan di bawah. Setelah diagram penyegel surga ditampilkan, ukurannya dengan cepat bertambah besar, dan akhirnya berubah menjadi ukuran ribuan kaki, menutupi gunung, menutupi langit, dan matahari. Pada saat yang sama, pusaran ungu kemasan yang terletak di tangan diagram penyegel surga berputar dengan secara gila-gilaan. Dan gelombang kekuatan hisab yang sangat sombong meledak darinya, menyebabkan ekspresi Mansan tiba-tiba berubah. Metode anak ini sungguh aneh. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi diagram penyegel surga, barulah dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan hisab dari pusaran ungu kemasan itu. Maniu menghancurkan gunung. Mansa berteriak pelan, dan cahaya kuat keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi cahaya dan bayangan besar di permukaan tubuhnya. Cahaya dan bayangan yang menyerupai seekor banteng besar. Tubuhnya berukuran ribuan kaki. Otot-ototnya menonjol seperti bukit, dan kekuatan kasar yang sangat ganas keluar darinya. Saat berikutnya, kaki Mansan tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya melengkung dan dia bergegas ke depan. Cahaya dan bayangan besar yang kasar juga maju ke depan, lalu menghantam diagram penyegel surga. Suara keras menderu terus-menerus, dan saat kedua kekuatan bersentuhan, mereka bentrok seperti badai
memicu gelombang-gelombang kejut yang sangat dahsyat. Bumi retak, retakan hitam pekat menyebar ke segala sisi, seolah terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Di tengah tabrakan, semua udara keluar, dan awan putih tebal terkoyak lalu menghilang. Dampak ledakan berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum berangsur-angsur menghilang. Pemandangan yang berantakan di dalam juga terlihat di mata semua orang. Banyak orang-orang tercengang lalu menghela nafas panjang, karena mereka melihat bahwa dua serangan pada saat ini telah dihancurkan, dan di tengah tabrakan, ruangannya sedikit terdistorasi. Kontroversi antara dua orang ini sungguh mengerikan. Aku benar-benar meremehkanmu, Mansan pulih dari keterkejutannya saat dia menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi muram. Ku bilang, jika kamu menginginkan sesuatu dariku, kalian bertiga harus bergabung, kata Chu Guangsheng tersenyum. Mansan menyeringai, ekspresinya penuh amarah. Bahkan jika anak ini memiliki beberapa keterampilan, dia hanya bisa setara dengannya. Tidak mungkin menghadapi mereka bertiga sendirian. Hilotian melirik Chu Guangsheng, lalu menatap Mansa tanpa sedikit pun kerutan dan berkata, bisakah kamu mengatasinya? Mendengar ini, Hui Hun juga memberikan pandangan bertanya, dengan sedikit keraguan di matanya. Penampilan Chu Guangsheng sebelumnya telah membuat mereka merasa sedikit terancam. Oleh karena itu, mereka juga tidak sepenuhnya yakin apakah Mansan sendiri dapat menghentikan serangan tersebut. Itu hanya bajingan kecil. Aku masih bisa menghadapinya. Wajah Mansan bergetar dan dia berkata dengan muram. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyapu langit, dan bumi lalu menutupi seluruh langit di atas kota barat. Bayangan Roh Kudus muncul. Chu Guangsheng membentuk segel teratai di tangannya. Sinar cahaya naik ke langit dengan cepat berkumpul di bawah langit. Dalam sekejap mata, siluet wanita cantik muncul di dunia ini. Cantik sekali. Banyak orang tampak kagum, menatap lurus ke langit. Ekspresi mereka penuh kekaguman. Seseorang yang begitu cantik hingga membuat langit dan bumi terhalang hanya ada dalam legenda. Keterampilan misterius macam apa ini? Yunilang bertanya dengan sedikit kerutan di alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keterampilan spiritual yang misterius. Aku tidak tahu, tapi kekuatannya seharusnya tidak kalah dengan beberapa seni bela diri Huan Huang. Paman Feng menggelengkan kepalanya. Tidak kalah dengan seni bela diri Huan Huang? Yunlinglang terkejut. Tingkat keterampilan spiritual seperti itu bisa disebut harta karun yang tiada tara. Dilihat dari nilai jiwa seni bela diri, ini sudah menjadi bukti. Wajah Mansan berubah jelek saat bayangan Roh Kudus muncul, karena dia merasakan aura yang berbahaya darinya. Kode Roh Kudus, sucikan. Chu Guangsheng mengarahkan pandangannya ke bawah, lalu berteriak pelan. Buku kuno yang dipegang oleh wanita di telapak tangannya mulai sedikit bergetar, dan gelombang lingkaran cahaya aneh menyebar darinya, menyapu menuju pegunungan liar di bawah. Lingkaran cahaya ini tampak putih susu, seperti kekuatan paling suci di langit, dan bumi mampu memurnikan segala sesuatu di dunia. Dewa banteng barbar bersinar. Wajah Mansan langsung muram. Dia berteriak pelan, dan ribuan sinar cahaya menyebar, berubah menjadi banteng barbar besar lagi di atas kepalanya. Begitu banteng barbar muncul, ia meledak dengan cahaya aneh, seperti matahari bersinar terang, menutupi pegunungan barbar di bawahnya. Cahaya pemurnian menyapu,
dan kekuatan apapun yang bersentuhan dengannya langsung berubah menjadi ketiadaan. Cahaya dan bayangan sapi barbar yang awalnya sangat besar meleleh dengan cepat seperti salju yang tertinggal di bawah terik matahari. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Dan cahaya aneh yang menyelimuti pegunungan barbar itu kemudian menghilang. Melihat pemandangan ini, ekspresi Manson berubah total. Kekuatan aneh ini begitu menakutkan, sehingga pertahanan terkuatnya pun tidak bisa menahan sedikit pun. Kalian berdua cepat ambil tindakan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah King Laotian dan Hui Hun lalu berteriak dengan tajam. Saat ini, dia tidak peduli dengan identitasnya. Dia hanya bisa bergabung terlebih dahulu untuk membunuh anak di depannya. Mendengar teriakan tajam ini, King Laotian dan Hui Hun saling memandang, lalu mengangguk dan sosok mereka tersapu dan muncul di kedua sisi gunung. Dewa api mengaum. 9 yin melahap darah. Keduanya mengambil tindakan pada saat yang sama. Api yang ganas menyapu tubuh King Laotian dan akhirnya berubah menjadi bintang api besar mengaum di depannya. Darah merah tua yang mengandung kekuatan korosif yang menyembur keluar dari tubuh roh surgawi jiwa darah berubah menjadi 9 gua darah besar di belakangnya. Gua itu berputar perlahan dan darah yang tak ada habisnya mengalir keluar, membentuk sungai darah dan mengalir menuju cahaya yang memurnikan. Melihat hal ini, Manson tidak berani mengabaikannya, lalu buru-buru menggerakkan kekuatan di tubuhnya untuk membentuk serangan dan membombardir ke atas. Gelombang kekuatan dahsyat melanda. Dengan bantuan Hui Hun dan King Laotian, cahaya pemurnian secara bertahap jatuh ke dalam kondisi kelelahan dan terus menurun. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, cahaya pemurnian yang awalnya tak tertandingi menghilang sepenuhnya dan dihancurkan sepenuhnya oleh serangan ketiga orang itu. Pada saat ini, binatang api dan gua darah juga meledak karena kehabisan tenaga. Manson bahkan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, lalu mundur terus-menerus. Anak ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. King Laotian mengangkat kepalanya dan menatap Cuku Angseng yang sedang menyekat darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dengan ketiganya bergabung, bahkan orang terkuat di puncak Ranas Zotian tingkat 6 pun bisa bertarung. Namun, situasi saat ini adalah mereka tidak mempunyai keunggulan di hadapan seorang anak muda. Api menelan langit. Mendengar pemikiran ini, King Laotian menadah ke langit dan berteriak dengan keras. Api yang mengamuk keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi lautan di api di udara, menyebabkan suhu langit dan bumi di sini meningkat dengan cepat. Dia bahkan menggunakan gerakan ini. Wajah Hui Hun terkejut. Langkah ini adalah metode terkuat King Laotian, tapi sekarang dia terpaksa menggunakannya begitu cepat. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan semburan darah meledak seolah-olah lautan berwarna darah yang bergolak di belakangnya menimbulkan gelombang setinggi ribuan kaki. Rantai haus darah, teriak Hui Hun dengan tajam, dan lautan darah di belakangnya melonjak hebat. Dan suara rantai yang bergetar datang darinya. Langit akan runtuh. Manson menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah. Dan kekuatan menakjubkan meledak dengan cepat berkumpul di langit. Samar-samar, orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah kaki binatang besar yang terlihat seperti terbuat dari batu. Kaki binatang itu sangat besar, hingga sebesar gunung, membawa tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Dengan munculnya 3 serangan yang menakutkan ini,
suara gemuruh yang rendah terdengar di seluruh dunia, seolah-olah kewalahan dan tidak mampu menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius, dan dia bisa merasakan betapa menakutkan penindasan yang menyelimutinya. Karena meskipun dengan perlindungan takhta dewa, terdengar suara gesekan tajam dari seluruh tulang di tubuhnya, seolah-olah ditekan oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya, melihat bayangan Roh Kudus di bawah langit, dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Dia ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan, meskipun mereka bertiga bergabung. Terima kasih.